Banyak orang di zaman sekarang ini sibuk mencari perlindungan gaib ke sana kemari. Ada yang ingin sakti, ada yang ingin kebal, ada pula yang ingin kaya mendadak lewat jalur belakang. Padahal mereka lupa bahwa ada energi yang sangat murni, sangat dekat, dan sangat setia yang sudah menjaga sejak kita lahir. Khodam leluhur. Tapi benarkah kamu salah satu orang yang dijaga oleh para pendahulu yang luhur budinya? Dalam video kali ini, Eyang Semar akan membongkar rahasia ciri-ciri orang yang dijaga oleh leluhur dengan gaya yang jenaka, hangat, namun tajam merasuk ke jiwa. Kita tidak akan bicara soal klinik yang menakutkan, tapi kita bicara soal rasa dan budi pekerti. Karena leluhur kita tidak butuh sesaji daging ayam atau kemenyan mahal. Mereka hanya ingin melihat cucunya punya andap asor dan hati yang jernih. Kene, mrene, lungguh sing kepenak dhisik to Le. Putu-putuku kabeh, jangan tegang-tegang badannya. Kendurkan itu urat leher yang kaku seperti jemuran kering. Coba rasakan semilir angin ini. Gusti Allah itu Maha Pemurah, memberi nafas gratis tanpa tagihan bulanan. Tenangkan batinmu, buang beban pikiran yang bikin jidatmu berkerut. Hidup itu sederhana, yang bikin berat itu cuma keinginanmu yang setinggi langit, tapi kaki malas melangkah. Urip iku mung mampir ngombe, tapi yo jangan terburu-buru sampai tersedak airnya sendiri. Dunia ini sudah terlalu berisik dengan orang yang merasa paling benar. Makanya kita di sini diam saja, nggih. Menjadi pendengar yang baik itu lebih mulia daripada jadi pembicara yang hobi memutus omongan orang lain. Kalian lihat perut Romo yang besar ini? Isinya adalah kesabaran yang Romo kumpulkan berabad-abad, menampung segala keluh kesah dan mengubahnya jadi tawa yang renyah. Jadi, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan lewat mulut pelan-pelan. Rasakan seolah-olah semua beban itu lari ketakutan melihat senyum tulusmu. Karena kekuatan paling hebat di jagat raya ini bukan keris pusaka, melainkan hati yang tulus, tenang, dan tidak mudah goyah oleh keadaan dunia. Mumpung langit lagi kuning kemerahan seperti pipi perawan yang malu-malu, Romo mau cerita sedikit. Kalian sering mendengar toh soal orang yang katanya sakti karena dijaga oleh para leluhur? Banyak yang salah sangka. Dipikirnya kalau dijaga leluhur itu terus bisa kebal bacok atau bisa menghilang saat ditagih hutang. Oh alah, orang ngono Le. Leluhur kita itu orang-orang yang luhur budinya, bukan pengawal pribadi yang bisa disewa untuk gagah-gagahan di depan orang banyak. Menjadi orang yang dijaga itu sebetulnya adalah tanggung jawab batin yang besar untuk menjaga nama baik garis keturunanmu. Itu tandanya leluhurmu ingin kamu menjadi manusia yang migunani tumraping liyan, bermanfaat bagi sesama. Mereka itu seperti bayangan yang tidak terlihat, tapi hembusan doanya bisa kamu rasakan lewat getaran di dalam dada. Leluhur itu ibarat akar pohon, kalian adalah daunnya. Kalau akarnya kuat dan daunnya tahu diri, maka pohon itu akan rindang dan banyak orang ingin berteduh di bawahnya. Jadi sebelum kita bahas lebih jauh, pastikan niatmu bersih. Jangan sampai cari perlindungan gaib cuma buat pamer, sebab Gusti mboten sare. Dan leluhur pun tidak akan sudi menjaga cucu yang hatinya penuh duri kesombongan. Coba kalian tengok ke jalanan itu tole, putu-putuku kabeh. Lihat orang-orang itu,
Jalannya cepat sekali, seolah sedang mengejar kereta kencana yang mau terbang. Zaman sekarang, masalah hidup itu sepertinya lebih banyak daripada jumlah butiran nasi di piringmu. Ada yang bingung karena wajahnya tidak glowing. Ada yang pusing karena cicilannya lebih panjang dari umur keris pusaka. Janjane opo sing digoleki? Apa sih yang dicari sampai senyum saja lupa? Hidup manusia sekarang itu seperti jaran kepang. Asik berjoget, tapi matanya tertutup kain hitam. Tidak tahu arah tujuannya yang sebenarnya. Kalian sering merasa gelisah tanpa sebab toh? Bangun tidur bukannya mengucap syukur, malah langsung mencari kotak ajaib bernama handphone. Lalu hatimu panas melihat hidup orang lain yang kelihatannya lebih mewah. Itu masalahnya, Le. Kamu terlalu sering melihat ke atas sampai lehermu pegal, tapi lupa melihat ke bawah bahwa kakimu masih menginjak bumi yang nyata. Banyak orang merasa dirinya paling menderita, padahal sebetulnya mereka cuma sedang dijauhi oleh rasa syukur yang tulus. Masalah itu ibarat bumbu masak. Kalau tidak ada masalah, ya hidupmu hambar. Tapi kalau kebanyakan, ya jadinya pahit. Kalau hatimu sudah kotor, jangan harap dijaga leluhur. Ingat nggih tole, putu-putuku kabeh. Masalah itu akan selalu ada selama nafasmu masih keluar masuk dari lubang hidung. Tapi lihatlah, kenapa ada orang yang masalahnya segunung, tapi wajahnya tetap tenang seperti air di gentong? Itu semua soal rasa, soal bagaimana kamu menata batinmu sendiri. Banyak manusia sekarang kehilangan pegangan batin. Mereka merasa sendirian, akhirnya jadi gampang putus asa. Kuwi jenenge kakean pola, kurang dongo. Kebanyakan gaya, tapi kurang berdoa. Rasa gelisah itu tanda jiwamu sedang kering kerontang. Masalah hidup itu jangan cuma dipikir pakai otak loh, tapi dirasakan pakai hati yang luasnya melebihi samudra. Kalau kamu terus-terusan mengeluh, energi pelindung dari leluhurmu tidak bisa masuk karena pintu hatimu kamu kunci rapat dengan gembok kesombongan. Belajarlah untuk kendel, berani menghadapi kenyataan dengan senyum. Masalah itu jangan lari darinya, tapi ajaklah ngopi bareng. Tanya padanya, "Wahai masalah, kamu mau mengajariku apa hari ini?" Kalau kamu sudah bisa tertawa melihat masalahmu sendiri, itu tandanya kamu sudah mulai bangun, dan para leluhur pun akan tersenyum melihat kedewasaanmu. Nah, dengarkan baik-baik, tole putu-putuku kabeh. Ciri orang yang dijaga khodam leluhur itu bukan yang matanya melotot atau bisa terbang. Ciri pertamanya, hatinya punya rem otomatis. Di saat orang lain sibuk mengumpat, dia malah diam dan tenang. Itu namanya tata krama batin. Leluhurmu itu suka menempel pada orang yang bisa menjaga lisan, bukan yang mulutnya seperti petasan banting. Ciri keduanya, kamu sering merasa diawasi dengan rasa yang hangat. Itu namanya sasmito. Khodam leluhur bekerja lewat intuisi yang tajam, menuntun langkahmu lewat perasaan tidak enak jika ada bahaya mendekat. Orang yang dijaga leluhur juga biasanya punya tatapan mata yang teduh. Kamu tidak perlu dandan mewah atau pakai batu akik sebesar telur bebek untuk disegani. Cukup dengan kejujuran, maka orang lain akan merasa segan sendiri padamu. Itu namanya Prabowo. Energi dari doa-doa orang tuamu dan kakek nenekmu dulu menyatu di belakang punggungmu. Tapi ingat nggih, semua perlindungan itu gunanya untuk menolong orang, bukan untuk pamer kesaktian. Jika niatmu melenceng, perlindungan itu akan luntur seperti cat murahan kena hujan. Wani ngalah, luhur wekasane.
Berani mengalah itu bukan berarti kalah. Pitutur Romo selanjutnya, janganlah kamu jadi orang yang kagetan dan gumunan. Keajaiban terbesar adalah ketika kamu bisa tetap sabar saat dihina. Itulah saat khodam leluhurmu sedang memelukmu erat, memberimu kekuatan supaya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang yang dijaga leluhur biasanya bangun di sepertiga malam untuk merenung atau sujud. Itu tandanya kamu diajak nyawiji dengan Sang Pencipta. Khodam itu cuma perantara untuk mengantarmu makin dekat sama Gusti. Jadi kalau kamu sering beruntung, jangan sombong. Itu karena ada doa masa lalu yang baru sampai ke alamatmu hari ini. Maka dari itu, butu-butuku, jagalah kelakuanmu. Menjadi orang terpilih itu tidak mudah. Godaannya adalah rasa sombong. Ojo dumeh, jangan mentang-mentang. Khodam leluhur ibarat guru privat. Mereka hanya mau mengajar murid yang rendah hati. Jika kamu sudah bisa merasa sakit saat orang lain sakit dan bahagia saat orang lain sukses, maka tanpa ritual aneh-aneh pun para leluhur sudah berdiri berbaris menjagamu. Mereka bangga punya cucu yang bisa meneruskan sifat luhur. Wes, dicerno dulu itu. Jangan cuma didengarkan sambil ngantuk supaya meresap sampai ke tulang sumsum batinmu. Coba sekarang diem sebentar tole. Putu-putuku kabeh. Berhenti dulu bicara. Berhenti dulu mengeluh di dalam pikiran. Rasakan detak jantungmu sendiri. Itu suara kehidupan yang paling jujur. Kalian sering merasa sepi di tengah keramaian toh. Itu karena kalian lupa cara berkenalan dengan diri sendiri. Sopo sing kenal awake dhewe bakal kenal Gustine. Jangan-jangan selama ini leluhurmu sudah mengetuk pintu hatimu, tapi kamu terlalu sibuk mendengarkan musik ambisimu yang berisik. Renungkanlah, tangan-tangan gaib sudah sering menarikmu dari tepi jurang kesombongan tanpa kamu sadari. Menjadi orang yang dijaga leluhur artinya kamu harus punya kesabaran seluas samudra. Kalau samudra dilempari kotoran, apa airnya jadi bau? Tidak, tetap jernih. Jangan jadi seperti gelas kecil, kena cuka sedikit langsung masam wajahmu. Kesabaran adalah sesaji yang paling disukai leluhurmu. Bukan kembang mawar mahal, tapi kemampuanmu memaafkan. Itulah perlindungan sejati. Saat kamu tersenyum pada orang yang menjatuhkanmu, disitulah cahaya leluhurmu bersinar paling terang. Sabar iku kuncining swarga. Sabar itu kunci surga yang bisa kamu rasakan ketenangannya mulai dari saat ini juga. Putu-putuku kabeh, jalan hidup yang tenang bukan berarti tanpa lubang. Tapi kamu bersyukur karena tidak terperosok ke dalamnya. Belajarlah ngeli nanging ora keli. Mengikuti arus tapi tidak hanyut terbawa sampahnya. Tetaplah jadi emas meskipun berada di dalam lumpur kotor sekalipun. Refleksikan lagi. Apakah kamu sudah hormat pada orang tuamu? Karena pintu utama khodam leluhur itu adalah restu orang tua yang masih hidup. Jangan mimpi mau dijaga eyang buyut kalau sama ibu sendiri kamu masih membantah.
Cahaya leluhur itu mengalir lewat bakti dan kasih sayang yang nyata di dunia. Tarik nafas lagi, rasakan betapa kecilnya kita di hadapan semesta. Kita cuma debu yang diberi nyawa sebentar oleh Gusti. Maka, buat apa sombong? Penjagaan yang paling hakiki adalah ketika kamu merasa rumangsa handarbeni, merasa ikut menjaga kedamaian di sekitarmu. Jika kamu sudah bisa menjadi penyejuk bagi orang yang kepanasan, maka seluruh alam semesta akan menjagamu dengan sepenuh hati. Hidup tenang itu pilihan, kesabaran itu latihan. Simpan rasa tenang ini di dalam dadamu. Jangan sampai hilang cuma gara-gara urusan dunia yang tidak ada habisnya. Asik toh kalau hati sudah tentram. Wis nggih, tole putu-putuku kabeh. Matahari sudah mau tidur. Ayam-ayam pun sudah mulai naik ke petarangan. Cerita Romo soal khodam leluhur ini jangan cuma disimpan di kantong, nanti malah luntur saat dicuci. Simpanlah di dalam rasa. Ingat, penjagaan paling ampuh adalah kautamaning budi, kebaikan budi pekertimu sendiri. Selama kamu punya rasa kasihan melihat orang susah, leluhur akan terus berdiri menjagamu. Jangan berkecil hati kalau hidupmu masih biasa saja. Gusti mboten sare, Tuhan tidak tidur. Kamu diberi kekuatan untuk melompati rintangan dengan cara yang elegan dan tenang. Jadilah manusia seperti rembulan, tidak perlu teriak untuk menunjukkan cahaya, tapi kehadirannya selalu dinanti karena bikin hati adem. Buat apa sakti kalau malah bikin tetangga takut? Hidup itu untuk menebar kasih, bukan menebar ketakutan. Pulanglah ke rumah dengan hati yang lebih ringan. Jangan lupa mendoakan mereka yang sudah mendahului kita, karena doa kalian adalah surat cinta yang paling dinanti oleh para leluhur di sana. Hubungan kita dengan mereka tidak pernah putus, hanya beda alam saja. Manungso mung nindaki, Gusti kang nemtokake. Kita menjalani, Tuhan yang menentukan segalanya. Besok pagi bangunlah dengan senyum. Sapa tetanggamu dengan ramah. Tunjukkan kalau kamu adalah cucu yang punya unggah-ungguh. Kalau ada masalah lagi, ingat perut Romo yang besar ini, nggih. Tertawakan saja masalahmu, biar dia malu sendiri karena tidak bisa membuatmu menangis. Dunia ini butuh lebih banyak orang baik daripada orang sakti. Romo mau istirahat dulu, menikmati sisa kopi yang sudah dingin, tapi tetap mantep karena diminum dengan rasa ikhlas. Semoga langkahmu selalu dijaga, batinmu dilindungi, dan rezekimu mengalir deras seperti air terjun yang tidak pernah kering. Tetaplah rendah hati, tetaplah eling lan waspodo. Sampai ketemu lagi di pitutur berikutnya, jika umur kita masih dipinjamkan oleh Yang Maha Kuasa. Jangan kelujuran malam-malam, nanti dicari ibumu dikira diculik wewe gombel, padahal cuma lagi asik merenung. Jangan lupa cuci kaki sebelum tidur, biar tidak didatangi mimpi buruk gara-gara kakimu bau terasi. Rahayu, rahayu, selamat, sejahtera dan selamatlah kalian semua dunia akhirat. Ayo bubar-bubar, mari kita pulang dengan damai di hati masing-masing. Matur nuwun nggih.